Salam Bapak Ibu, selamat malam. Syukur kita bisa bersama-sama beribadah kembali tempat ini. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan lagu Ku Berserah. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Katakan ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi kau bukakan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Serahkan hidupku padamu. Sekali lagi kau bukakan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Serahkan hidupku padamu. Katakan ku berserah, ku berserah. Kamu undang Bapak Ibu kali ini. Ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Katakan ku berserah, berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu
Mari sembah Tuhan. Glory. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya. Ku mau berserah padamu Tuhan. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Glory, haleluya. Mengalirlah kuasa surgawi di tempat ini. Mengalir dan mengalir. Haleluya. Kudus, kudus namamu dipuji. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Glory, haleluya. 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 Roh Kudus. Kau Tuhan yang patut dipuji. Kau layak diagungkan. Haleluya. Tiada Tuhan selain Engkau yang layak disembah. Haleluya. Kudus, kudus namamu dipuji. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau setia, Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah, kami agungkan, serta kami muliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Buat segala kebaikan, kasih dan anugerah. Terpujilah. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, Amin. semua karena berkat Tuhan. Yesus. Engkau yang memelihara hidup kami hari demi hari ya Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau memulihkan hidup kami. Bahkan Tuhan melayakkan kami. Sehingga kami boleh hadir datang di tempat ini bersama-sama untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan Terima bersama. kasih ya Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Pimpin ibadah kami, sertai ibadah kami ya Tuhan. Kasih masing-masing. Dari awal sampai akhir Haleluya. Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih. Ketika kami menyembah dan mengagungkan Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang sempurna di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tempat bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorak memuji Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan memberi korban syukur. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai.
pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja, Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Kita mau beri korban syukur, beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hei, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Hadapan Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja, Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur, beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hei, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur bersama-sama. Beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hei, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Waktu selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau bersaksi sambil menunggu hambanya Bapak Diaken Budianto. Barangkali beberapa minggu ini ada berkat Tuhan yang menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, bisa berbagi dalam kesaksian. Kami silakan Bapak Ibu sambil menunggu hambanya. Tidak ada. Ibu, silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya mau menyaksikan cinta Tuhan, kebaikan Tuhan ya. Ini sudah 2 kali yang baru-baru saya saksian. Saya mengucap syukur karena saya sakit disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Nah, ini untuk saya, kalau saya ini profesi saya kan memijat ya Bapak Ibu ya. Hubung saya ini keadaan ini tidak terasa 2 tahun pandemi ini. Sendiri memang sebelumnya tuh tidak merasakan saya itu artinya pandemi ya pandemi. Pokoknya saya kerja, pokoknya ada yang manggil, saya bersyukur terus sama Tuhan. Bahkan setiap bulan juga bisa menengok orang tua di kampung. Pernah sakit luar biasa. Saya ini sebagai seorang ibu juga orang bapak ya, tapi saya tetap mengucap syukur masih bisa gitu ya. Artinya memperhatikan orang tua, mungkin bisa juga ada keluarga yang lain yang papar kena virus corona. Waktu itu adik saya yang ketiga ya, bulan 7. Itulah kebaikan Tuhan, saya percaya. Bahkan semua itu kalau kita ini diawali dengan doa. Semua kita mau pergi, mau kemana, itu
saya percaya Tuhanku menyertai. Bahkan saya memijat itu ada sih tidak mau ngomong kalau dia itu kena virus. Yang ngomong itu malah tetangganya. Seringkali, ibu kenapa mijat situ itu loh positif. Oh iya dah, gak apa-apa. Di Tuhan saya sehat, begitu aja. Saya pokoknya setiap ada yang betul apa sudah banyak sekali. Bahkan ada yang kena papat COVID itu setelah setengah tahun tidak manggil tuh manggil. Mereka tuh mikiri saya waktu manggil lagi. Bu, saya waktu itu kena COVID loh. Saya ini sakit kena COVID kok manggil tukang pijat. Nah, ternyata saya ini mau manggil Bu Yati. Itu saya ke dokter dulu. Apa betul saya kena COVID? Ternyata benar kena COVID, saudara. Mereka tuh mikiri saya. Bagaimana ya Bu Yati? Bagaimana Bu Yati? Gitu aja. Nah, saya di Tuhan, setiap saya orang tuh saya pegang, saya sambil doa dalam nama Yesus, tutup dengan darah Yesus yang kudus untuk membungkus badan saya tetap saya juga jaga kesehatan semua itu. Terima kasih. Seperti ya ini ada ayat 1 ini Mazmur 36-37 ya. Serahkan ayat 5 ya. Serahkan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan itu sesuai dengan ayat ini, saya percaya memang saya tidaklah serahkan kepada Tuhan, ia akan pokoknya saya ingat itu tadi sampai sekarang ya, itu Mazmur 37 itu saya baca yaitu pokoknya serahkan Tuhan akan bertindak ya. Amin. Untuk apa yang kita lakukan. Terima kasih, puji Tuhan. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Itu kesaksian yang indah dari Bu Yati ya. Bu Yati. Ya, profesinya memang dalam situasi yang tidak baik, tapi puji nama Tuhan masih memberkati. Dan kiranya kesaksian Bu Yati tadi juga bisa menjadi berkat bagi saudara yang lain. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mohon maaf yang membawakan firman sore hari ini Saudara Yanto, Bapak Diaken Budianto. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ajarku Mengerti Segala Rencanamu. Haleluya. Glory. Ajarku berserah
ajaib. Bapakku ajar segala rancanganmu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Ia yang sanggup mengatakan segala sesuatu. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu terjadilah. Sekali lagi, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku heran, Tuhanku heran. Tuhanku heran perbuatanmu. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu, menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu ya Tuhan. Menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendak Tuhan terjadi. Menurut kehendakmu terjadilah. Tetap dalam sikap doa, waktu dan tempat kami silakan hambanya Saudara Yanto. Haleluya, haleluya. Dalam kehendak. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh hadir di dalam persekutuan di Pos PU Tengger ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami masih ada hingga saat ini. Biarlah setiap ujian yang telah kami naikkan pada sore hari ini jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, Amin. dan menjadi berkat bagi setiap kami dalam setiap kami menjalani hari-hari kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan berikan hikmat, pengertian dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh memahami maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin jam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita boleh bertemu kembali ya. Setelah 2 minggu tidak bertemu ya. Pada malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya akan membagikan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 di dalam ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18, tapi saya akan menguraikannya lebih di dalam ayat yang ke-18 ya. Nanti Bapak Ibu bisa membacakan dalam keseluruhannya di dalam perikop di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini.
1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 dan sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya akan bacakan ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, sedemikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ini, kalau kita membaca di dalam ayat yang ini dalam satu perikop, ini adalah nasihat-nasihat dari Rasul Paulus yang disampaikan untuk jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Ini adalah surat yang pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan di dalam mengucap syukurlah dalam segala hal, ketika dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, ketika kita di dalam kehidupan kita mungkin hidup kita yang enak-enak saja, atau kita mendapatkan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita, mendapatkan apa yang kita harapkan, ketika kita mengucap syukur adalah sesuatu hal yang mudah dan gampang sekali untuk kita mengucap syukur. Tetapi bagaimana kalau di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi tidak sesuai dengan apa yang kita alami, masalah mungkin dalam setiap kehidupan kita seperti yang disaksikan oleh Ibu Yati tadi ya, bahwa ketika harus melayani menjadi seorang pasien atau seorang pelanggan yang kita tidak tahu bahwa pelanggan itu mengalami sakit yang sangat ditakuti saat-saat ini, tetapi ketika Ibu Yati ini percaya bahwa Tuhan memberikan perlindungan di dalam kehidupannya, Tuhan memberikan setiap pertolongan dalam kehidupannya, sehingga Ibu Yati masih bisa mampu dan masih dalam keadaan sehat. Itu semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Dan ketika itu adalah ucapan syukur, ketika mengucapkan syukur adalah ucapan syukur yang begitu sangat dalam di dalam kehidupan dari Ibu Yati yang pastinya ya. Tapi ketika kehidupan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa harapan yang terjadi, akan sangat sulit untuk kita mengucap syukur. Tapi di sini Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Tesalonika untuk supaya mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di dalam segala hal, yaitu di dalam segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan? Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat ini, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, yaitu bagi kita sekalian. Yang di mana ayat ini berlaku juga di dalam kehidupan kita saat ini. Ayat ini tidak hanya berlaku di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika pada waktu itu, di dalam kehidupan di mana Rasul Paulus ada, di mana Rasul Paulus pada waktu itu mengabarkan Injil, tetapi ayat-ayat ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Yang di mana Allah menghendaki di dalam setiap kehidupan kita dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala hal banyak sekali ya dalam setiap kehidupan ini. Tapi mengapa kita harus perlu mengucap syukur? Dan yang pertama tadi, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah, dan kedua adalah mengucap syukur adalah kunci dari kebahagiaan. Ya, mungkin di dalam kehidupan kita bahagia ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti saya katakan bahwa semua cita-cita yang kita inginkan semua terkabul, semua apa yang kita perlukan tercukupi, semua apa yang kita dalam kehidupan kita semuanya seperti bahagia. Itu adalah hal yang wajar ketika kita mengucap syukur. Tapi mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita di dalam kehidupan kita, dalam mungkin kehidupan kita yang sangat menderita pun atau sangat pahit pun, ketika kita mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita mengalami kekurangan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki ucapan syukur di dalam hati kita, itulah sumber kebahagiaan. Bahagia itu tidak hanya karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak hanya harta kita banyak mungkin, atau kehidupan kita tetap sehat di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit pun, ketika kita mengucap syukur, Tuhan pasti kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang begitu besar dalam kita mengucap syukur atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa kita mengucap syukur? Ketika kita mengucap syukur, kita akan menjadi pribadi yang positif. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik, yaitu menjadi pribadi yang positif. Ketika kita mengucap syukur, kita tidak akan pernah memiliki yang namanya iri hati. Iri hati ketika kita memiliki suatu pribadi yang positif atau pribadi yang tidak pernah memiliki iri hati dalam kehidupan kita, kita akan sangat
mudah sekali untuk kita mengucap syukur. Ketika kita akan mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita memiliki suatu iri hati di dalam hidup ini, kita melihat orang lain mungkin memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kita iri. Mungkin kita melihat tetangga kanan kiri kita, mereka lebih sukses, mereka mungkin hidup lebih sehat daripada kita iri. Ketika kita iri di dalam kehidupan kita akan sangat sulit untuk mendapatkan suatu sukacita. Kita sangat sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita yang ada mungkin hanya grundel dan bersuloh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa tetangga kanan kiriku, tetangga depanku, mereka hidupnya bahagia, tetapi kehidupanku tidak sebahagia mereka. Ya, seperti mengatakan bahwa ketika kita melihat orang lain, sepertinya orang lain lebih bahagia di dalam kehidupan kita, atau istilahnya apa ya Jawa itu, tepo seloro apa, kalau kita memandang orang lain lebih baik daripada kita, padahal belum tentu. Orang lain juga pun melihat kita, mereka menganggap kita lebih baik daripada mereka. Itulah di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, itu akan menjadikan kita pribadi yang positif, pribadi yang tidak adanya suatu kedengkian, tidak adanya suatu keirian di dalam kehidupan kita. Di dalam suratnya ini Rasul Paulus mengingatkan kembali di dalam kehidupan kita bahwa mungkin sangat mudah ya kita mengucap syukur ketika hidup kita bahagia, seperti saya katakan bahwa mengucap syukur ketika kita mendapatkan segala apa yang kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan segalanya mungkin tidak rata di dalam kehidupan kita semua ya. Tuhan memberikan kepada setiap kita kemampuan, pada kita masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, antara ibu satu yang bapak satu dan ibu yang lain memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan disitulah bagaimana di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mampu di dalam kehidupan kita untuk selalu mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memiliki ucapan syukur, ketika di dalam kehidupan kita selalu memiliki ucapan syukur senantiasa bahwa melihat Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, maka itulah kita akan mampu bersukacita senantiasa dan mampu di dalam berdoa di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap ucapan-ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Di saat-saat ini ya, kalau mungkin Bapak Ibu membaca atau mendengarkan di berita-berita saat-saat ini bahwa bulan 2, bulan Februari sampai katanya Maret, yaitu puncak-puncaknya dari Omikron ya. Kan nggak adanya Omikron, kalau Tante Ikron nggak ada, yaitu yang jadi guyonan. Yang dimana kalau kita melihat saat-saat ini ketika kita membaca di dalam mengikuti dari perkembangan dari virus corona, dari virus corona yang pertama namanya apa ya? COVID-19. Ya, COVID-19. Kalau COVID-19 pertama itu kita langkahnya di hand sanitizer sama masker itu ya, sama alkohol. Terus yang Delta kita di Indonesia kelangkaan di oksigen. Tetapi yang Omikron ini kelangkaannya aneh, kelangkaannya di minyak goreng. Minyak goreng dan terakhir kedelai atau tempe. Itu jadi suatu kelangkaan di dalam negara kita. Tetapi itu bukan menjadi suatu masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah apakah ketika di dalam 2022 ini, di dalam bulan 2 sampai bulan 3 yang katanya adalah puncak-puncaknya dari Omikron, yang pasti katanya orang merasakan gejala-gejala yang hampir semua sama, batuk pilek dan demam itu yang dirasakan, dan radang tenggorokan, hampir semuanya itu. Tetapi kita boleh tetap selalu waspada, meskipun yang katanya Omikron ini tidak begitu membahayakan seperti yang Delta itu, tapi kita harus tetap waspada di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana di tahun 2022 ketika di akhir-akhir tahun 2021 saya juga memberikan suatu renungan di dalam ibadah remaja atau pemuda dan beberapa di ibadah kaum wanita, bahwa menceritakan bahwa kita di tahun 2022 kita tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi kita boleh tetap yakin dan percaya bahwa di tahun 2022 kita tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Dengan segala ucapan syukur, segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita mungkin ya. Saya akan menyaksikan ya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Di dalam tahun 2022 ketika saya menceritakan, membagikan renungan firman Tuhan kepada baik di doa malam maupun di ibadah kaum wanita di
Gateway kalau masalah pada waktu itu. Saya menceritakan bahwa bagaimana kita menghadapi tahun 2022 dengan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tetap setia di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, bagaimana, apakah kita tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tahun 2022 yang baru saja kita lalui, yang pertama ketika tahun 2022 awal-awal bulan tanggal 3 bulan Januari, saya mendapatkan suatu bukan mendapatkan berkat ya, bukan berkat ya, maksudnya sakit ya. Yaitu pertama infeksi mata yang mungkin Bapak Ibu sudah beberapa yang tahu bahwa infeksi mata yang saya tidak pernah tahu apa yang ada sebenarnya di dalam mata saya ini. Dan infeksi mata itu yang terjadi yang minggu pertama saya anggap saya sepelekan, saya obati dengan insto atau obat mata, tapi tidak ada perkembangannya. Dan 2 minggu itu menjalar sampai infeksi sampai menjalar sampai di tangan sini, sampai tangan ini nggak bisa buat angkat ini, nggak bisa buat angkat ini, nggak bisa. Tangan seperti orang, kalau orang lumpuh, orang stroke itu katakan bahwa kaku ya, tangan itu kaku sampai Januari itu. 2 minggu mata dibawa ke rumah sakit, bisa untuk akhirnya 3 minggu selesai. Tapi tangan ini sampai pertengahan awal Februari ini belum sehat. Dan di dalam bulan Februari ketika mata sudah sembuh, tinggal tangan dalam pemulihan karena infeksi ya. Tangan pemulihan, dalam pemulihan bulan Februari saya sakit lagi. Dan dalam sakit itu ketika saya sembuh dari sakit itu, tangan saya juga mengalami kesembuhan yang pulih kembali untuk akhirnya bisa buat angkat tangan. Dan di dalam ketika saya mengajarkan kepada di dalam renungan firman Tuhan, di dalam ketika saya harus mengalami kelemahan tubuh itu, saya berpikir dalam diri saya, bisakah saya mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal? Ketika saya mengajar kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada mereka, saya mengajarkan kepada mereka untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Sepertinya mudah ketika kita mungkin hidup sehat-sehat saja ya, ketika kita tidak mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh yang begitu sangat menyakitkan di dalam kehidupan kita, sepertinya sangat mudah. Tapi ketika saya mengalami hal itu pun saya aduh, Tuhan kok cek gini sih, tangan ini sepertinya, padahal kalau Bapak Ibu tahu saya itu orang kidal, jadi aktivitas harus tangan kiri. Kalau buat makan aja nggak apa-apa, makan nulis pakai tangan. Tapi kalau buat aktivitas yang lebih berat-berat lagi, saya harus menggunakan tangan kiri semuanya. Jadi kayak gimana? Jadi kayak ada yang hilang gitu loh. Ketika tangan saya lemah, saya berpikir, Tuhan, kenapa? Apakah saya kena stroke atau apa gitu? Saya mau ke dokter saraf tapi saya belum sempat ya. Saya hanya minum obat-obat. Tapi saya tetap bagaimana saya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saya mengajar kepada jemaat Tuhan, saya mengajar untuk selalu mengucap syukur. Mudah sekali saya mengatakannya, tetapi bagaimana harus saya menerapkan semuanya itu? Dan ketika saya harus bertapa selama 2 minggu kan, bertapa selama 2 minggu, saya nggak keluar sama sekali. Seperti, nggak enak sekali ya Bapak Ibu. Mana-mana nggak bisa, mau makan aja menyusahkan orang lain kan. Tapi saya tetap berusaha untuk tetap bersyukur pada Tuhan, walaupun di dalam kehidupan ini ya, ketika saya berpikir bahwa memang sangat sulit untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, dan di sini di mana Rasul Paulus mengingatkan kembali di dalam kehidupan kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur di dalam segala hal, ketika kita mampu mengucap syukur, kita akan menjauhkan kehidupan kita dari setiap mungkin kedengkian, dari iri hati yang akan membuat hidup kita menjadi orang yang memiliki pemikiran yang positif, memiliki pemikiran yang baik, dan memiliki selalu setiap bahwa Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimanapun di dalam setiap kehidupan kita, marilah kita mengucap syukur di dalam segala hal, baik itu hal yang mudah maupun yang tidak mudah. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan di dalam setiap kehidupan yang kita jalani seperti sebuah kado yang diberikan. Kita tidak pernah tahu orang memberikan kado itu apa dalam kehidupan kita. Ketika kita membuka setiap bungkusan kado itu, mungkin ada yang baik, mungkin ada yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti yang namanya tukar kado. Ketika kita mendapatkan
sesuatu, kita sudah memberikan yang terbaik untuk orang lain, tetapi nyatanya ketika kita membuka kado, yang kita dapatkan jam rusak, yang kita dapatkan suatu hal yang sedang tidak, kalau kita anggap tidak enak, tidak pantas, tidak layak untuk kita gunakan. Tapi apakah kita tetap selalu mengucap syukur bahwa seperti Tuhan memberikan suatu kado yang tidak kita tahu bahwa di mana di dalam setiap kehidupan kita untuk selalu kita mengucap syukur dengan setiap pemberian apa yang kita alami, apa yang kita rasakan saat ini. Biarlah kita tetap bersyukur dengan kita selalu tetap menjaga di dalam kehidupan kita, hubungan kita akan Tuhan dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini tetap mengingatkan kembali kepada kita, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang Allah kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kembali Engkau mengingatkan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh mampu mengucap syukur di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni ketika kami dalam kelemahan-kelemahan hidup kami, dalam setiap keterbatasan kami ya Tuhan. Kami melupakan Engkau dan kami selalu kurang berterima kasih, kurang bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang mungkin hal itu adalah suatu hal yang pahit, suatu hal yang sangat berat untuk kami jalani. Suatu hal yang tidak mungkin untuk kami lakukan di dalam setiap hidup kami, untuk kami bersyukur akan segala yang terjadi Tuhan. Biarlah Engkau ya Roh Kudus akan berikan kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari kami ke depan. Untuk kami boleh menjalani hari-hari kami di tahun 2022 ini Tuhan, untuk kami boleh tetap yakin dan percaya bahwa tangan kasih kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah setiap doa permohonan kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bulan. Terima kasih buat Saudara Yanto yang sudah menguraikan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap kehidupannya, juga pelayanannya. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan yang bertugas malam hari ini Ibu Sakaria. Kita akan memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan persembahan hari ini kita akan berikan 2 kali ya. Satu persembahan biasa, satu ekstra. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh sama memuji Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh sana ku
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Nanti saya minta Ibu Cornelius untuk berdoa persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus. Berkati. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bawa doa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Ya Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami. Tuhan yang berkati kami bersama. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus Kristus, nama. kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih ya buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Mari saya akan bacakan untuk petugas Jumat depan. Pemimpin pujian Ibu Lois, firman Tuhan Bapak Diaken Budianto, persembahan Ibu Iin Handayani, keyboard Saudara Hilarianto, pengumuman Ibu Nini Dwiraya. Dalam kebaktian di Dharma Harapan sore, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem Laswardi Suteja. Mohon diperhatikan agar jemaat mematuhi protokol kesehatan, bermasker, cuci tangan dan jaga jarak dan jaga kesehatan. Ya, pada hari ini saya bersukacita, Bapak Ibu, Saudara. Hari ini kita kedatangan ya 2 orang saudari kita yang pertama kali ya mungkin ya datang ke sini ya. Bisa memperkenalkan dirinya di situ di tempat duduknya saja ya Ibu. Ya, nama saya Bu Mira. Bu Mira ya, puji Tuhan. Kemudian Ibu Eni ya, puji Tuhan Ibu Eni ya. Saya undang untuk datang di kebaktian kita pada hari Jumat pukul 18.45 seperti biasanya ya. Dan juga kalau ingin mengetahui info-info ibadah kita, jangan lupa subscribe dan like di Tengger Media Online. Itu di sana ada ya ibadah-ibadah kita. Ini saya mengajak untuk subscribe dan like video-video kita di dalam kebaktian. Juga ada kesaksian ya. Ya, kesaksiannya Bu Yati barang ini juga ada. Semua lengkap ada di sana di Tengger Media Online gitu ya. Puji Tuhan ya. Mari kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Doa penutup oleh Saudara Kristia Witoyo. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu di sini ada yang batuk, serak, ada ya. Tapi kalau Bapak Ibu datang pada Tuhan, minta sama Tuhan, masa Tuhan itu tidak tolong, ya? Tuhan menghendaki kita pada malam hari ini untuk belajar bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Kita datang kepada Tuhan, kita akhiri, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kesetiaannya. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur sebab Kau setia, ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Haleluya. Bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.
untuk apa yang kita alami pada saat malam hari ini. Haleluya. Ku memuji-Mu karena Engkau sangat baik. Terbaik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ya Tuhan, terimalah ucapan syukur kami yang berdosa ini ya Tuhan. Kami hanya selalu mohon perkenanan Tuhan untuk doa-doa kami. Kiranya Engkau yang boleh menjamah, memberkati setiap kami yang pada saat ini hadir dalam setiap pergumulan hidup kami semua ya Tuhan. Pada saat ini yang mengalami batuk-batuk, yang mengalami serak, yang mengalami pilek, bahkan segala macam sakit penyakit, tuntunlah kami semua Tuhan dalam tuntunan tangan-Mu, agar kami menemukan obat, dan melalui obat itu di dalam nama Yesus kami sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan malam hari ini pula kami berdoa untuk hamba-Mu Saudara Yanto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan juga urapi, Tuhan pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami teringat pula untuk Ibu Imam Suwarno ya Tuhan, dalam usia lanjut yang saat ini tidak bisa untuk duduk lama. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menopang dan memberikan kekuatan kepada hamba-Mu, anak-Mu ini ya Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu untuk jemaat-jemaat-Mu yang lain yang pada saat malam hari ini berhalangan hadir. Tuhan juga tolong memberkati, bahkan Tuhan menjangkau mereka. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan. Cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Kami percaya kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat malam hari ini kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang tetap menuntun kami, sehingga kami boleh tiba di tempat dengan anugerah pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penyelamat dan Penebus kami satu-satunya. Kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.